selamat sore teman-teman semuanya. Kayaknya berisik kayak ini suaranya. Semoga enggak ya, semoga suara saya kedengeran jelas. So, sore hari ini Kak Rani bakal nge-live lagi. Dan kali ini kita bakal mengundang satu narasumber yang spesial banget ya teman-teman ya. Siapakah beliau? Nanti kita bakalan kenalan bareng teman-teman. Tapi menarik banget topik kali ini. Kak Rani membahas soal tema-tema love and relationships. Karena kita masih ada di bulan Februari ya, bulan yang penuh dengan cinta gitu ya, karena masih dekat dengan Valentine juga. Jadi Kak Rani ingin membahas sebuah topik, yaitu takut jatuh cinta dan takut berkomitmen. Kenapa? Karena banyak banget klien-klien yang masuk ke ruang konseling dan kemudian mereka curhat gitu mengenai, saya kenapa sih suka banget takut jatuh cinta, takut berkomitmen, bahkan ketika usianya sudah cukup, kemudian sudah mapan dan lain sebagainya. Tapi masalah takut jatuh cinta ini kayaknya tetap suatu masalah yang klasik gitu dan dialami banyak orang, baik itu pria maupun wanita. Oke, di sini udah ada Olive. Hai Liv. Olive, tolong ini dong masukan dan feedbacknya, suaraku kedengeran jelas nggak? Kalau ternyata berisik atau nggak fokus, aku bakal pakai earphone ya. Oke, halo Dokter Santi. Ya kalau gitu kita langsung invite aja ya. Siapa sih yang bakal nge-live bareng sama Kak Rani hari ini? Beliau ini seseorang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang psikiater di Rumah Sakit Jiwa Suroyo Magelang. Siapakah beliau? Kita nanti bakal kenalan bareng. Dan selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol panjang kali lebar mengenai takut jatuh cinta dan takut berkomitmen. Oke, langsung aja ya. Hai juga nih Olive, apa kabar Liv? Ntar curhat-curhat sharing bareng ya Liv. Halo, selamat sore dok. Halo, apa kabar Kak Rani? Kabar baik dok. Dokter sehat? Sehat-sehat, gimana Semarang aman? Banjir nggak? Cuma kapan hari sempat agak banjir dok, tapi sekarang udah aman sih sampai sekarang. Ya, semoga aman Sekarang terus ya Semarang ya. aman terus, amin ya dok. Sekarang banjirnya pindah ke daerah barat nih dok, Jawa Barat. Pindah nih. Tapi kalau mereka nyebutnya nggak rob ya. Iya betul betul betul. Dokter lagi di mana ini? Di rumah atau masih di Ini rumah sakit? ya mau mulai praktek online. Oh oke. Jadi kalau malam jadwal praktek online ya dok ya? Ada beberapa sih praktek online, ada yang direct, yang tatap muka gitu. Karena pandemi kan Nah, ya, ada beberapa pasien yang nggak bisa ketemu langsung, jadi kita tetap nggak bisa tatap muka, jadi bisa online. kayaknya saya ngelihat dokter tuh nggak ada berhentinya, emang nggak capek ya dok? Capek sih. Kirain nggak capek dok. Capek. Capek Tapi juga ya dok ya. Oh. ya sih, tapi kan namanya kalau berbagi kan pasti, apalagi membawa manfaat kan pasti menyenangkan ya, kayak Kak Rani Iya iya selalu iya. bikin konten yang menarik gitu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurut saya itu hal yang luar biasa banget gitu. Iya, iya, Nah, benar. capeknya tuh terobati dengan manfaat yang bisa kita berikan gitu ya, Kak Rani ya. Ya, benar-benar. Jadi feedbacknya kembali ke kita ya dok ya. Rasa Ya, happy-nya ya. kembali. Betul, 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 Oke. betul. Oke dok, malam hari ini kita sengaja mengangkat tema dok, masih di bulan Februari nih, Ya. tentang ini juga keluhan yang sering masuk ke ruang konseling bersama psikolog nih dok. Orang-orang yang sudah di Hmm. usia yang cukup, udah mapan, kayaknya juga udah oke deh untuk menjalin komitmen, tapi mereka seringkali mengalami takut jatuh cinta. Juga takut untuk membuat Hmm. sebuah komitmen dengan lawan jenis dok. Hmm. Nah nanti kita bakalan ngobrolin itu panjang Ya. kali lebar ya dok ya. Mumpung masih di bulan bulan Ya, Februari kalau ya. ngomongin ngomongin cinta pasti seru ya. Seru ya. Kayaknya banyak anak muda yang join ya dok ya. Nanti teman-teman silahkan yuk langsung ketik di kolom komentar atau di question box tentang apa yang Anda rasakan. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mau dilayangkan langsung boleh ya. Kita bakalan jawab bareng ya dok ya. Ya, ya, boleh, boleh, Oke, boleh. ya. Oke, sekali lagi selamat datang nih teman-teman lagi pada mulai join nih Dokter Santi. Ya, Semoga kita bisa memberikan yang bermanfaat sore hari ini ya. iya, dengan senang hati. Oke. Nah, Dok, banyak nggak sih, Dok, para pasien atau mungkin klien teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, Dok, seperti tema kita sore hari ini, Dok? Ya, memang kalau kita bicara takut
jatuh cinta itu tidak selalu masalah jatuh cintanya sebenarnya ya yang ditakutkan ya. Oh, oke. Sebelum kita Iya. ngomongin jatuh cinta tuh kayak contoh yang mungkin teman-teman bisa lebih jelas melihat tuh kayak misalnya kita takut gelap gitu. Sebenarnya itu takut Iya. gelapnya atau takut sesuatu yang ada di dalam gelap itu tuh gitu. Contoh Oh, oke. misalnya, dok saya ini takut ketinggian loh. Sebenarnya bukan ketinggiannya, tapi takut jatuhnya gitu. Nah, begitu juga dalam Oh, jatuh cinta tuh. Sebenarnya bukan masalah jatuh cintanya yang mungkin ditakuti, tapi apakah nanti perasaan yang dia miliki ini akan sama nggak sih dengan perasaan yang dimiliki oleh lawannya dia gitu. Atau mungkin bisa saja kalau nanti saya jatuh cinta dan ternyata cuma saya sendiri yang jatuh cinta, yang satu enggak nih. iya. Benar, benar. Betul, betul. Jadi afraid of rejection itu juga bisa gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, udah PDKT, udah deket, yang satu cuma ngerasa di PHP gitu ya. Padahal sebenarnya yang satu nggak pingin nge-PHP-in juga, cuman nggak ngerti tuh cara nyampeinnya bahwa aku nih takut gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin menjadi konflik dalam satu relationship ya. Kalau yang Iya. belum serius, maksudnya belum sampai ke jenjang pernikahan gitu. Tapi kalau yang udah dewasa, biasanya tuh ditagih nikah, nggak nikah-nikahin. Nah, lo, aduh. Yang Hmm, satu udah iya, iya. bernikah, yang satu nggak nikah-nikahin gitu ya. Padahal bukan nggak mau nikahin, tapi banyak hal di belakang yang melatar belakangi seseorang itu maju mundur terkait komitmen gitu ya Kak Rani ya. Nanti kita bahas lebih Iya, lanjut ya iya. Kak Rani ya. Ya, baik dok. Ini juga masih banyak teman-teman yang mulai join ya dok ya, karena mungkin Ya, ya ini tema yang memang umum ya dok ya, karena memang banyak mm-mm. banget keluhan dari teman-teman juga takut jatuh cinta dan kemudian takut juga berkomitmen dok. Tapi ini dua hal yang berbeda ya dok ya. Ya, Ada orang ya, yang ya. berani jatuh cinta tapi nggak mau menjalin hubungan serius dalam sebuah komitmen, atau sejak awal Nah, memang sudah takut duluan untuk jatuh cinta gitu ya dok ya. Nah, gitu. Jatuh cintanya mau, tapi begitu komitmen, aduh, mikir-mikir dulu nih, karena komitmen itu Iya, di iya. belakangnya banyak tanggung jawab yang menyertai kan. Nah, Ya. yang ribet tuh di belakangnya itu. Dok, kalau ngomongin Hmm. masalah takut berkomitmen, prosentasenya banyak wanita atau pria sih dok selama ini? Ini kita kadang berpikir bahwa kayaknya yang paling takut komitmen tuh pria ya. Padahal Iya, sebenarnya betul. perempuan itu juga banyak loh yang takut komitmen gitu. Oke. Apalagi kalau misalnya dia dari muda itu sudah ditanamkan betapa sulitnya menjadi istri gitu ya. Atau Oh sulitnya iya, menjadi pasangan gitu. Karena kan biasanya yang paling betul. diribetin, kamu kalau jadi istri harus bisa masak, kamu kalau jadi istri harus bisa dandan yang baik, kamu harus bisa melayani, kamu harus ini, harus itu gitu. Padahal tuntutan sekarang perempuan kebanyakan mereka juga harus bekerja, mereka Iya, juga harus iya punya betul. karir gitu kan, sehingga mereka berpikir tuh, waduh nanti kalau aku menikah dan aku harus melakukan ini itu, gimana masa depanku, gimana karirku. Nah hal kayak gini nih juga bisa melatar belakangi kenapa perempuan tuh maju mundur ya saat diajakin menikah gitu. Tetapi kalau pada laki-laki biasanya alasannya sama-sama takut berkomitmen tapi backgroundnya berbeda. Kalau pada laki-laki itu biasanya pada responsibilitas gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia melihat pasangannya adalah yang membutuhkan maintenance yang cukup mahal gitu. Ya, iya, 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 iya. Ya, maintenance-nya cukup mahal. Kalau punya Mercedes-Benz kan nggak mungkin juga dibawa ke bengkel yang Betul, biasa-biasa ya kan, harus di betul. apa dealernya Mercedes-Benz juga gitu. Jadi hal kayak gini nih yang kadang-kadang tidak disadari sehingga berpikir kamu nih nggak segera nikahin aku tuh apa kamu nggak cinta sama aku tuh gitu ya padahal Nah, sebenarnya iya, cinta cuman bingung juga ntar kalau misalnya kalau lagi pacaran kan makan bareng pulang ya kan makan bareng pulang gitu atau misalnya hanging out terus pulang lah kalau iya, nikah kan semuanya jadi tanggung jawab nah ini yang kadang-kadang mungkin menjadi pertimbangan gitu. iya dok. Tapi dok, kalau ngomong-ngomong soal takut jatuh cinta, beberapa hari yang lalu saya ada sempat baca artikel ada fobia-fobia untuk jatuh cinta. Apakah itu benar sih dok, sebuah sebuah gangguan psikis gitu, fobia untuk jatuh cinta dok? Ya, kalau kita bicara fobia kan fobia ini kan bagian dari kecemasan sebenarnya kan ya. Iya, Jadi part dari kecemasan. Jadi kalau betul-betul fobia sampai dengan yang betul-betul tidak mau jatuh cinta, sebenarnya kita itu dikaruniai
love ya, dikaruniai otak kita itu memang ada bagian otak yang area emosi, namanya limbic system itu untuk jatuh cinta sebenarnya gitu. Nah, problemnya apakah kita punya pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang nyaman atau mungkin pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa bahwa jatuh cinta ini menakutkan. Jatuh cinta ini membuat kita berada dalam kondisi yang sulit atau jatuh cinta ini membuat kita berada dalam posisi yang sangat tidak nyaman gitu. Sehingga kita itu berusaha menekan sebenarnya rasa cinta itu yang munculnya jadi kayak takut gitu. Padahal sebenarnya ini bentuk menekan gitu. Bukan takut karena amigdala atau otak bagian cemas itu sebenarnya tidak disetting untuk takut jatuh cinta. Karena manusia kan pada dasarnya harus bereproduksi ya. Jadi alam kita itu kan sebagai mamalia itu kan bereproduksi dan diawali dengan lust dulu, nggak langsung love kan, lust dulu gitu ya. Jadi melihat, waduh betisnya keren nih, aduh kok mukanya kayak Jungkook BTS gitu ya, aduh kok rambutnya kayak Lisa Blackpink gitu, lust dulu tuh, estrogen, progesteron yang nongol gitu kan, berdebar-debar ya. Kemudian adrenalinnya nongol gitu kan, terus kemudian otaknya berpikir, wah nyocok-nyocokin nih, ini nih kriteria fisik yang aku mau nih, kaki yang kecil gitu ya, tinggi, putih, rambutnya sebahu, nggak napak lantai gitu. Gantung di atas pohon ya dok? Iya, gantung di atas pohon gitu ya. Nah, hal kayak gini nih yang kemudian akhirnya menimbulkan rasa suka, senang, kemudian jatuh cinta. Jadi sebenarnya kalau kita bicara program di otak itu kita nggak falling in love at the first sight, enggak. Tapi first sight itu pasti lust dulu. Karena yang main estrogen sama progesteron gitu. Tapi kita dikaruniai untuk itu gitu Kak Rani. Oke. Berarti ini belum masuk ke step yang seseorang jatuh cinta atau ketertarikan ya dok ya? Ya, pertama kali gitu. Nah ini Army langsung teriak-teriak nih dok. Borahe, borahe. Banyak yang banyak. Dok, sebelum lanjut kita bacain dulu komentar yang udah masuk ya dok ya? Boleh Kak Rani. Ya. Yang pertama nih dari Aurelia. Mau nanya, aku sendiri usia udah tua juga sih, usianya udah 60 lebih. Dia belum menikah. Oh, mungkin saudaranya ya, bukan aku sendiri ya. Oke, ada seseorang usianya 60 lebih dan belum menikah, Dok. Maksudnya belum punya istri sama sekali. Lalu saya nanya apakah Om mau nikah kah? Dia bilang banyak alasan ngurusin mamahnya dulu yang lagi sakit. Apakah dia itu, omnya itu memang takut jatuh cinta atau nggak mau berkomitmen karena dia tidak bekerja? Apakah itu kendalanya, Bu? Itu aja. Ya, pertanyaan yang sangat sulit sih Kak Rani ya. Karena kita kan nggak mewawancara omnya gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya kita bisa lakukan wawancara nih pada omnya. Cuman memang kalau kita berdiskusi kenapa sih orang itu takut menikah, kenapa orang itu takut berkomitmen, memang reasonnya banyak banget. Kayak tadi yang saya bilang, kalau pada laki-laki gitu, apalagi kalau misalnya dia punya background yang mungkin membuat dia inferior ya. Inferior tuh merasa kurang gitu. Contoh misalnya tadi, contohnya mungkin pada kasus ini dia tidak bekerja gitu. Sedangkan kan tuntutan sekarang ini muka ganteng aja kan nggak cukup ya. Kecuali mau jadi artis Korea ya dok ya, ganteng aja bisa gitu. Mungkin ya. Ada cerita lucu juga nih dari klien saya tuh Kak Rani gitu. Saya sih naksir dok, cowok ganteng banget dok, orangnya baik, tapi ya gimana ya dok, nggak kerja. Saya kan nggak bisa beli beras pakai gantengnya ya dok. Iya, masa mau makan cinta ya dok ya? Ya, meskipun sebenarnya kalau kita bicara cinta, tidak semua ukurannya adalah materialistis ya Kak Rani ya. Hanya betul, memang kebanyakan kalau kita bicara berumah tangga kan tentu saja finansial itu perlu dipertimbangkan gitu. Saya banyak juga sih Kak Rani, rumah tangga yang suaminya itu tidak bekerja, itu juga banyak. Karena suami istrinya memang dia sudah sangat-sangat settle gitu ya. Atau istrinya memang dia menjadi tulang punggung gitu. Jadi ya nggak masalah juga. Tetapi mungkin untuk si laki-lakinya itu sendiri, itu menjadi burden, itu menjadi satu bentuk apa ya, jadi inferior gitu. Aduh nanti aku nggak bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih itu, meskipun mungkin istrinya nggak masalah. Problemnya kan kalau kita berumah tangga itu kan nggak cuma kita berdua ya Kak Rani ya. Mungkin kitanya nggak apa-apa, istrinya oke, suaminya oke, tetangganya nyinyir. Mertuanya ngomel dong. Mertuanya nyinyir gitu ya. Di belakang. Betul gitu. Terus nanti dibanding-bandingkan gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang kadang-kadang merusak rumah tangga. Padahal sebenarnya
dari merekanya berdua tuh Kak Rani sebenarnya nggak ada masalah. Saya sering banget tuh dapat Oke. klien kayak gitu. Jadi pasangan itu nggak ada masalah, tapi dapat respon dari lingkungan sekitarnya yang kurang nyaman. Begitu Kak Rani. Yes, oke. Ya dok, tapi juga banyak teman-teman saya, dok, seringkali sharing, berbagi, dan lain sebagainya. Para laki-laki ini takut kehilangan kebebasannya ketika sudah punya sebuah komitmen yang Hmm, serius, dok. Nah, itu juga salah ya. satu hal yang cukup sering saya dengar ya, dok ya. Dan itu Mm-mm. seringkali malah muncul dari pihak laki-lakinya gitu. Sedangkan si Mm-mm. wanitanya sudah ngebet untuk, ayo kapan kamu mau lamar saya, kapan kita mau komitmen lebih serius lagi gitu. Tapi si laki-lakinya selalu menghindar gitu. Yang pertama yang Ya. sering saya dengar memang betul alasan finansial. Saya kan belum cukup mapan, belum cukup matang gitu secara finansial. Kedua juga takut kebebasannya nanti akan terbatasi gitu dok. Apakah banyak juga dok kasus yang seperti itu dok? Mm-mm. Terutama dari laki-laki sih yang sering saya Oh, dengar. ya. Jadi sebenarnya finansial bukan satu-satunya alasan sih ya. Iya, Sebenarnya iya betul. kadang makanya saya juga menyampaikan juga persiapan pernikahan itu perlu pembahasan yang cukup panjang ya Kak Rani ya. Artinya nggak cuman Oke. aku suka sama kamu, kamu suka sama aku, kita nikah, kita bisa beli rumah dan segala macam. Tapi apakah kita siap dengan konsekuensi berkurangnya privacy-privacy yang selama ini kita miliki gitu. Iya, iya Nah, pada betul. dasarnya kalau kita bicara kenapa perempuan lebih sering ngebet nikah gitu kan daripada laki-laki. Kita bicara Iya, dari sisi biologis ya Kak Rani ya, karena memang iya, usia produktif untuk reproduksi wanita kan usianya terbatas gitu. Jadi yes. untuk wanita-wanita yang memang ingin berketurunan gitu, itu mereka rasanya kayak harus ngejar umur tuh, jangan sampai nanti aku hamil di usia yang tidak baik gitu, di atas tiga Iya, puluh sembilan tahun gitu ya sehingga nanti proses kehamilannya sulit, melahirkannya juga susah, secara hormonal sudah nggak stabil. Kadang-kadang itu, jadi para laki-laki saya juga sampaikan, dok ini pacar saya ini ngebet banget. Mungkin tidak hanya ngebet karena ingin memilikinya, tapi mempertimbangkan umurku keburu kehamilanku nanti nggak bagus gitu ya. Ada iya, juga yang berpikir kalau aku punya anak di usia tua, maka nanti di saat aku harus menggendong anak gitu ya, harus mengurus anak, mana kuat nih boyok boyok gitu ya. Ya itu kan terjadi kayak gitu. iya, Nah, kemudian sebenarnya kalau kita bicara kebebasan, perempuan pun juga banyak yang kalau misalnya mau menikah dia juga takut kehilangan kebebasan ya, iya, ngerumpi lah, ngedrakor lah gitu ya, iya. ngebucinin ngebucinin BTS ada nggak nih? Arminya mana Army Kayaknya tadi dokter gitu ya. Santi ini Ya, ngefans ya. ya saya memang Army juga sih soalnya. Amin. Nah, jadi kalau kita bicara hal-hal kayak gitu tuh kan sebenarnya hal-hal yang cukup mengganggu kalau kita harus kehilangan hal yang membahagiakan. Nah, cowok-cowok, laki-laki biasanya hangout sama teman-temannya, nongkrong, Iya, ngopi, itu betul. kan hal yang sangat menyenangkan buat mereka gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi di saat mereka kemudian menikah dan tidak bisa melakukan hal seperti itu kayak ngerasa kebebasannya terenggut. Tetapi itu sebenarnya bisa dibicarakan gitu ya. Nah, masalahnya tuh kadang-kadang saat pacaran, jealous-jealousannya ini loh yang bikin akhirnya membuat, waduh, ini kalau aku pacaran aja udah dijelesin, nggak bisa ngumpul sama teman-temanku, ngopi nggak bisa, nongkrong nggak bisa, gimana kalau udah nikah Warsini? Iya, Kan gitu ya kan, Kak penjara Rani. dong. Nah, itu yang harus dibicarakan gitu. Hmm. Masalahnya ada juga Oke. sih perempuan yang juga hidup di sangkar emas itu banyak tuh Kak Rani. Nah, ini yang Iya, kadang-kadang takut kalau kemudian pokoknya kamu nggak usah kerja di rumah aja, aku cukupin permintaannya apa, tapi kamu jangan kemana-mana. Nah, itu juga mengerikan juga untuk perempuan. Pokoknya kamu iya. beranak aja deh, masak sama melayani suami. Waduh, ya. Apalagi wanita-wanita yang sudah biasa mandiri, Hmm, pekerja gitu, pasti akan ya, banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan ya, Dok ya, sebelum ya, masuk ke ya, komitmen betul. yang lebih serius ya. Betul Kak Rani, iya. Oke. Karena tadi Iya, kadang-kadang kita sudah membangun karir dengan cukup baik dan kemudian karir itu harus kita tinggalkan untuk pernikahan itu kan juga tidak mudah gitu. Tidak semua bisa bisa seperti itu gitu. Biasanya kalau iya, perempuan sudah menikah kan memang banyak hal yang kemudian harus dikorbankan ya. iya, Misalnya waktunya, kemudian pekerjaan yang bisa dipilih juga terbatas kan Kak Rani. iya, betul, betul. Belum lagi pilihan dan komitmen untuk memiliki keturunan ya, Dok ya. Nanti akan beda lagi Betul. ceritanya ya, Dok. Betul. Nah, ini juga karena banyak juga beberapa beberapa klienku, beberapa pasienku tuh Kak Rani, mereka tidak mau menikah itu karena mereka nggak mau punya anak gitu. Oke.
Jadi bukan Hmm. karena nggak cinta sama pasangannya, tapi dia mau nikah asal tidak punya anak gitu. Karena Iya. anak buat mereka mungkin satu bentuk hal yang sangat sulit gitu ya. Sulit itu bukan secara biologis, tapi mengasuh anak itu adalah hal yang satu satu permasalahan yang sulit untuk bisa mereka lakukan. Itu juga banyak gitu. Karena kan nanti tuntutan, soalnya kan kalau di Indonesia itu kan nyinyir ya, belum nikah disuruh nikah, ntar udah nikah mana anaknya, udah punya anak ditanya mana adiknya, udah punya adik nanya lagi adiknya mana gitu ya, nyekolahin kagak, ngasih makan kagak, nanya mulu kan. Iya, ini bener dok. Ini bener banget dok. Apalagi di saat seorang wanita biasanya berusia 25 tahun ke atas. Ini Hmm, pertanyaan seperti itu jadi seperti momok ya dok ya. ya, Setiap ya. arisan, pulang kampung, setiap lebaran, setiap hari Nah, raya, pasti akan ditanya pertanyaan itu dok. Akhirnya lebih milih betul. untuk nggak usah kumpul-kumpul daripada kumpul tapi ditanyain soal pasangan Iya, gitu. betul. Saya bahkan ada klien tuh yang seneng banget dengan COVID-19 ini, karena nih pandemi ini dia senang banget, dok. Saya seneng banget. Moga-moga makin panjang pandeminya. Kenapa? Soalnya saya nggak perlu pulang pas Lebaran. Soalnya kalau pulang Lebaran Oh, ditanya, mana calonmu? Mana calonmu? iya, iya. Jadi ya, dan selalu toxic positivity ya Kak Ran ya. Kadang-kadang Iya, kamu tuh cantik, kamu tuh ini kurang apa sih? Kamu tuh ini kurang apa sih? Ayo dong ya, kayak betul. gitu. Gak Iya. ngerasain tapi komen aja gitu ya Kak Rani ya. Itu sebetulnya kadang malah menjadi beban tersendiri ya dok ya. Bukannya nggak mau ya, Betul, tapi memang kalau memang belum pada waktunya gitu, mau dipaksakan pun juga percuma ya dok ya. betul, betul. Semua orang itu punya referensi yang berbeda-beda dalam Yes. otaknya. Ini yang saya selalu sampaikan juga, kita nggak bisa maksain orang bilang bahwa warna merah itu adalah bagus gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau beranteman gitu, nggak bisa paling bagus itu adalah warna biru, nggak bisa paling bagus adalah warna hitam. Persepsi itu dibentuk sejak kita kecil gitu kan, Kak Rani. Begitu juga mungkin ada orang yang dia takut jatuh cinta karena takut salah milih gitu ya. Saking kok ini Iya nggak sesuai betul. tipeku, kok ini nggak sesuai Hmm, ini gitu. Kita punya kriteria yang A, B, C, D, panjang kali lebar, ternyata satu pun nggak ada yang match dengan itu gitu ya. Karena kriteria ganteng, cantik, itu sangat terpengaruh dengan referensi kita gitu. Contoh ya. misalnya kayak di Indonesia gitu ya, betapa iklan pemutih itu kan luar biasa banget tuh Kak Ran ya. Yes. Jadi kalau Betul. misalnya saya Langsung dan tanya, putih ya dok. betul, saya tanya cowok-cowok tuh, saya tanya tuh, pilih nyari cewek yang kayak apa, nyari istri yang kayak apa. Pertama kali pasti disebut putih gitu loh, ya kan? Kedua, langsing gitu. Ketiga, rambutnya panjang lurus gitu-gitu. Jadi selalu standar kriteria itu yang muncul gitu. Nah, begitu juga Iya. cewek, dan itu berubah. Kalau zaman dulu aku jadi geli sendiri. Kalau zaman dulu ya, kita ngeliat film-film zaman dulu kan Kak Ran, cowok tuh maco gitu kan, Iya. yang kumisnya tebel Betul banget betul. ya kayak sapu ijuk Iya. gitu kan. Itu lambang laki-laki yang sebenarnya ya kan Kak Ran. Kalau di Iya iya film-film iya. zaman 70-an, 80-an, sekarang kan berubah gitu loh. Jadi sekarang kayak K-pop gitu ya, artis-artis yang apa, kayak apa, BTS, apa kemudian kayak Blackpink, itu merupakan standar cakep dan cantik sekarang ini. Nah, pinginnya kayak gitu. Tiap kali ketemu orang udah klik, kok mukanya nggak gitu, nggak jadi lagi. Udah ketemu orang cocok, kok nggak kayak gitu, nggak jadi lagi. Bisa juga sih Iya. kayak gitu. Takut salah itu juga bisa menjadi salah satu penghambat Betul. komitmen. Hmm. Dan trauma masa lalu juga pasti sangat berpengaruh ya dok ya. Tadi yang seperti di Banget awal ya. disampaikan, pengalaman gagal berkali-kali, pengalaman salah pilih, atau mungkin juga yang sering kali masuk ke ruang konseling itu melihat pernikahan orang tua gagal, banyak melihat kegagalan Betul. pernikahan dalam keluarga besarnya ya dok ya. Akhirnya Ya, seseorang tuh ya, menjadi menjadi punya persepsi yang buruk tentang sebuah komitmen, tentang arti jatuh ya. cinta, tentang arti pernikahan gitu. Ya, ya. Ini ada yang mau nikahnya sama Kim Taeyong. Ini kayaknya ini ya followernya Dokter Santi semua. Dok, Iya, ini betul, kita betul jeda dulu banget saya. tuh. Kenapa Betul dok? banget tuh Kak Rani. Jadi trauma-trauma ya, memang banyak Iya. sekali yang misalnya melihat perpisahan orang tuanya gitu ya, atau mungkin lingkungan sekitarnya ini memiliki relationship yang tidak baik gitu. Orang Yes. selalu berpikir bahwa
anak broken home ya, yang orang tuanya bercerai, itu membuat mereka takut komitmen. Jangan salah, yang tidak bercerai tetapi perilaku orang tuanya juga tidak baik, itu juga bisa membuat mereka takut komitmen gitu. Saya banyak sekali orang-orang yang kemudian bercerita, dok saya kayaknya mendingan nggak usah nikah aja deh. Dok saya mendingan pacaran doang aja, nggak usah nikah aja, karena kayaknya saya ngelihat orang tua saya 25 tahun hidup berantem mulu dok. Cuman gara-gara nyari gunting aja berantem. Cuman gara-gara milihin sekolah saya aja berantem gitu loh. Saya ngerasa jadi bahan beranteman orang tua saya. Jadi tidak selalu perceraian itu menjadi penyebab orang takut komitmen. Tapi tinggal dalam keluarga yang memang tidak sehat pun itu juga bisa membuat kita takut komitmen gitu ya. Karena oh kayak gini nih nikah kayaknya nggak kayak gini juga yang kuharapkan dalam kehidupanku gitu. Semacam toxic family ya dok ya, jadi Ya, ada hal-hal yang tidak sehat tapi mereka tetap memaksakan untuk terus berjalan seperti itu sampai bertahun-tahun ya dok ya. Betul Kak Rani. Dan ini tuh berat untuk yang ada di dalam. Saya sempat ditanya juga sama salah satu klien ya, dok, kok sekarang lagi musim sih kata-kata toksik, kita kan nggak boleh ngatain orang tua kita toksik. Nah ini jangan salah gitu ya. Jadi toxic family itu tidak berarti hanya orang tuanya yang toksik, tapi kita hidup dalam environment yang toksik. Bisa satu sama lain ini memberikan racun. Jadi nggak selalu yang kita bilang toxic family ini pasti orang tuanya yang salah, tuh nggak selalu juga gitu. Tapi environment dalam family itu udah toxic. Nah, kita perlu cari tahu sumber toksiknya di mana. Itu yang kita perbaiki bersama-sama. Makanya kalau saya ada pasien datang terus cerita kondisi keluarganya kayak gini, biasanya saya akan minta family therapy deh gitu. Saya rujuk ke psikolog gitu ya Kak Rani, untuk family therapy deh gitu, counseling deh gitu. Karena saya nggak bisa ngobatin pasiennya sendiri, sedangkan lingkungannya kan nggak diperbaiki nih Kak Ran. Diumpamakan saya nanam padi, tapi hamanya banyak banget lah. Sampai kapan padinya bisa tumbuh gitu ya? Ada tikus, ada wereng, ada apa, kan repot itu. Itu kenapa? Itu bedanya pengobatan kesehatan mental itu lebih complicated ya Kak Rani ya, dibandingkan pengobatan mungkin yang fisik gitu. Karena gitu, stresor sedikit saja itu bisa mempengaruhi perubahan perilaku dan mood seseorang. Begitu Kak Rani. Ya, jadi teman-teman, lingkungan itu memang salah satu hal yang sangat berpengaruh sekali ya gitu. Sama halnya dengan anak-anak yang biasanya dibawa ke konseling, ke psikolog, tapi orang tuanya tetap memberikan input atau treatment yang kurang tepat gitu. Akhirnya sudah bersesi-sesi dengan psikolog, kemudian kembali ke rumah lagi, kembali ke pola yang lama lagi gitu. Nanti 2 minggu lagi ketemu psikolog lagi, errornya sama, balik kayak awal lagi gitu. Yang capek siapa gitu akhirnya. Belum lagi kalau nyuruhnya kita yang benerin ya. Jadi saya sampai pernah ada tuh Kak Ran, dok, ini kebetulan anak saya mau masuk sekolah dok, belum bangun, dokter boleh nggak telepon anak saya biar bangun? Ini anak siapa gitu. Iya, soalnya kalau sama dokter dia mau bangun dok, kalau sama saya nggak mau bangun. Aduh, iya deh, kontraknya nggak sampai jadi ibunya juga kali. Di situ perlu dipertanyakan deh dok ya, kenapa sama orang lain kadang lebih patuh, tapi sama orang tua sendiri sulit gitu loh. Nah, jadi yang kayak gini biasanya mamanya juga saya beritahu, ibu, kami itu sebagai terapis itu tidak boleh menggantikan peran orang tua gitu. Tetapi kita itu membantu supaya relationship-nya bisa lebih bagus. Jadi kita nggak bisa gantiin peran orang tua, saya bilang gitu. Nah, si ibu ini kan berarti mengalami yang namanya ketidakpercayaan diri dalam nurturing ya, dalam memberikan asuhan kepada anaknya. Artinya kan kita juga perlu memberikan support nih kepada ibunya. Apa sih yang bikin ibu nggak pede nih ngasuh? Apa sih yang bikin ibu sampai mau bangunin aja nggak berani? Apa sih yang bikin ibu sampai sebegitu cemasnya membangunkan anak ibu? Apa nih? Gitu. Jadi ibunya juga kita kuatkan, kayak tadi yang kita diskusi ya Kak Ran ya. Family-nya ini harus sama-sama baik gitu. Pinginnya anak saya tertib belajar dok, kalau malam pokoknya belajar, tapi serumah mainan handphone, TV nyala gitu ya, ngobrol di luar, cekiki, anaknya suruh belajar gitu ya. Kemudian kalau anaknya gangguan konsentrasi, dokternya suruh, dok anak saya ini bisa nggak diterapi nih konsentrasinya biar bagus. Ya kitanya mah bantuin ya, tapi yang di rumah juga mohon maaf bantuin juga.
Ya, tapi banyak juga ya dok ya, anak-anak yang sejak awal komitmen atau hubungan dari kedua orang tuanya ini didasari karena satu hal yang salah gitu misalnya ya. Belum siap Hmm, berkomitmen atau memang ya, ada belum tertentu sejak awal dan akhirnya anak-anak ini juga tumbuh ya, ya pasti akan ya, berbeda gitu ya. Karena sejak awal memang betul. sudah ada tidak tepat gitu ya komitmen kedua orang tua dalam memiliki anak, dalam pola pengasuhan, dalam mendidik anak-anak ini, dan akhirnya kemudian anak-anak ini juga yang merasakan imbasnya, begitu kan dok. Tapi kebanyakan orang tua biasanya kan kurang mau menyadari ya dok ya, kurang mau menyadari bahwa problemnya ada juga peran kita sebagai orang tua gitu. Tapi akhirnya yang Hmm, dibawa ke psikolog, ke psikiater, anaknya lah yang harus diterapi anaknya gitu. Dan mereka biasanya kurang mau untuk, oke, masalah dari kita sendiri ini apa sih gitu. Kenapa sih si anak ini bisa jadi seperti ini gitu. Nah, disitulah hmm, memang pentingnya family therapy, counseling gitu ya. Sehingga hmm, problem keluarga biasanya nggak bisa fokus pada satu orang aja yang bermasalah, tapi perlu satu keluarga itu juga ya dok ya. hmm, hmm, hmm. Betul, betul, Kak Rani. Oke, dok ada pertanyaan nih dari Mustika Nurdiati dok. Saya pernah gagal dalam hubungan pernikahan, jadi membayangkan pernikahan itu sudah mual duluan. Sudah mual duluan. Apalagi membayangkan punya mertua lagi. Waduh. Jadi tidak terpikir jatuh cinta lagi dengan serius. Dok, sebelum kita lanjut, kayaknya memang problem mertua dan menantu ini cukup menjadi momok di masyarakat kita ya dok ya. Ya, jadi itu apa love and hate relationship ya itu ya memang ya mertua dan Ya, menantu itu karena kompetisi itu kan selalu ada dari kita kecil sampai yes, dengan betul. kita mati tidak akan pernah berakhir gitu. Kita itu sebenarnya kan sebagai manusia memang punya jiwa berkompetisi ya. Dan berkompetisi itu bagus sebenarnya. Kalau orang sampai nggak pingin kompetisi, nah ini berarti dia nggak punya passion kan. Dia nggak punya gairah dalam kehidupannya dia. Bahwa orang ini dia mau berkompetisi itu perlu kita hargai. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola supaya kompetisinya ini berada dalam kompetisi yang sehat gitu. Kita itu kan nggak bisa menghindari punya mertua gitu ya. Dan Yes. kita sebagai orang tua nantinya juga nggak bisa menghindari punya menantu gitu. Apalagi kalau misalnya anak kesayangan kita yang kita bangga-banggakan, yang selama ini nempel terus sama kita kayak perangko dan kemudian berpindah nih kepada orang lain gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah rasa nggak terima pertamanya kan, Kak Rani kan? Nggak terima banget nih tanamanku gitu ya, sebegitunya sekarang lebih memilih orang lain daripada aku, berawal dari itu Ya, gitu. betul. Nah, kemudian kan nggak bisa lagi kayak anak kecil gitu ya, merengek-rengek bahwa perhatiin aku dong, perhatiin aku, kan nggak mungkin gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang mendeskripsikan satu sama lain gitu. Karena ada orang yang dia siap berkompetisi dengan sehat. Nah, kompetisi sehatnya Kak Rani adalah sama-sama menunjukkan kelebihannya gitu. Oh oke, okay, dia pinter masak, aku pinter nyanyi dong, gitu kan. Oh oke, okay, dia pinter nyanyi, aku pinter nari dong, ini sehat nih, gitu. Cuman problemnya kan ada orang yang tidak siap berkompetisi ya Kak Rani ya. Jadi Iya, begitu betul, betul. ada orang yang dia pinter masak, dia akan bilang bahwa masakan dia tuh nggak seenak masakanku loh, aku bisa Yes. masak lebih Betul. enak gitu. Jadi dia menekan atau dia merendahkan kualitas seseorang untuk manjat gitu Kak Ran. Nah ini kan yang kemudian menjadi kompetisi yang tidak sehat. Nah biasanya seperti itu. Nah yang saya lakukan biasanya adalah saya memberikan konseling kepada suami istri ini gitu ya. Kita harus menyadari bahwa mamah itu pingin juga diperhatikan, bahwa mamah itu pingin diakui bahwa masakan mamah tetap paling enak untuk kamu gitu anaknya kan, karena selama ini namanya anak kan Ya. masakan mama terenak ya, begitu nikah masakan istri terenak gitu. Nah, Iya. begitu juga kalau perempuan nikah kan, selama ini dad atau father itu selalu menjadi orang yang melindungi anaknya gitu ya. Daddy's little girl, Yes. apa-apa ayah, dan kemudian datanglah sesosok laki-laki ini yang menggantikan peran ayah itu gitu loh. Ayahnya siapa lo gitu kan. Jadi kompetisi ini juga sering terjadi. Nggak selalu Iya. julid-julidin dan juliders itu menantu perempuan sama mertua perempuan, Iya, betul. cowok-cowok sebenarnya juga, cuman secara tidak terlalu julid gitu ya kan, nggak kayak kucing ciao 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 tapi merendahkan gitu ya, cerita tentang Iya. kelebihan bapaknya.
Bapak dulu Mas, di usiamu itu sudah bisa beli rumah di Pondok Indah yang harganya 3,5 M. Jadi sebenarnya Bapak kurang suka juga kalau kamu masih tinggal di rumah yang harga 500 juta gini. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung kan menjulit ya, tapi dengan Ya, metode yang seperti itu. Kalau laki-laki biasanya kayak gitu Kak Rani. ya, ya. Oke dok, menambahkan sedikit nih untuk pertanyaan dari Mustika tadi. Boleh Sebaiknya Kak Ran. sebelum mulai sebuah relationship yang baru ya, Kak Mustika, alangkah baiknya untuk jika memang ada waktu dan ini dilakukan konseling dulu ya, dok ya, dengan psikolog maupun Betul. dengan psikiater, sehingga trauma masa lalu ini juga sudah tuntas dulu gitu ya. Jadi alangkah baiknya ketika mau memulai sebuah hubungan baru, kita memulainya dengan batin yang udah clear, udah tenang, sehingga trauma-trauma ini juga sudah bersih. Jadi penilaian kita terhadap pasangan itu nanti juga tidak akan apa ya, ujung-ujungnya menjadi toksik ya dok ya. Ya, Takutnya betul. ketika masih menyimpan trauma dari masa lalu, kita masih sering membandingkan gitu. Suami saya dulu begini, kok sekarang kamu nggak bisa gitu sih? Misalnya seperti itu gitu. Atau sebetulnya mertua yang baru ini baik, tapi karena masih terbawa trauma masa lalu, akhirnya kita tidak bisa melihat mertua yang baru ini dengan objektif gitu kan, karena masih terbawa takut nih mertua tuh image-nya pasti jahat, pasti julid misalnya seperti itu gitu. Jadi alangkah baiknya bersihin aja dulu, setelah itu baru memulai sebuah relationship yang baru gitu. Tapi Hmm, kalau memang ya. hatinya belum siap ya it's okay, nggak perlu memaksakan diri ya dok ya, karena kita pun Betul, tidak pernah betul. memaksa ya. Betul, dan Jadi metode otak menyimpan menyimpan memori tadi, Kak Rani, kenapa kita ya, trauma gitu ya? Karena metode otak menyimpan memori kan salah satu metodenya namanya semantik tuh, Kak Ran. Nah, ya, semantik ini kan mengumpulkan memori berdasar kemiripan, Kak Ran, gitu. hmm, Jadi yang mirip-mirip tuh dikumpulin, gitu ya. Jadi makanya di saat kemudian kita pernah ngalamin contoh nih kegagalan bersama orang yang wajahnya kayak Kim Namjoon misalnya gitu ya, atau Kim Sok Jin. pada semangat loh nih dok yang nonton dok. Jadi misalnya kita pernah punya bad memories tuh soal orang yang Ya, mukanya kayak Kim Namjoon gitu ya. Setiap kali kita ketemu orang yang mirip aja, kesannya tuh semuanya dia jadi jelek, Kak Ran. Karena di otak kita sudah tersimpan. Kim Namjoon oke, itu jahat, Kim Namjoon itu oke, playboy, Kim Namjoon itu ini. Padahal sebenarnya Kim Namjoon itu yang sekarang ini adalah orang yang baik. Tapi karena di dalam otak kita sudah tersimpan, memori semantik tadi menghubungkan, akhirnya menjadi stereotip, Kak Ran, gitu ya. Dan yes, stereotip ini dialami tidak hanya masalah percintaan saja, termasuk suku, ras, agama, ya, kan Kak Ran ya? betul, Kalau hmm, orang Jawa pasti lambat, orang Solo pasti ya, lambat gitu ya. Kalau orang Batak pasti keras, itu karena tersimpan semantiknya kayak gitu. Padahal banyak juga kan orang Solo yang cepet, banyak juga kan orang Medan yang dia lembut, kan banyak. Nah, hal seperti ini yes, yang kemudian perlu kita tata kembali ya kan Kak Ran, supaya tidak terjadi penghubungan yang tidak perlu dihubungkan sebenarnya. iya, iya. Ya, menarik ya dok ya mengenai stereotip ini, sering juga banyak istilah nih yang masuk. Semua laki-laki sama saja atau semua wanita tuh sama saja gitu. Itu sudah sebuah Uh-uh. stereotip ya dok ya sebetulnya ya. Betul. Kalau semua Karena ketika laki-laki sama perempuan sama aja kok tetap milih. Harusnya kan nggak usah milih, wong sama aja kan. ya udah nggak usah jatuh cinta nggak Tinggal usah milih. copot aja, nggak usah milih ya Kak Ran ya. Iya iya betul betul betul. Iya, akhirnya stereotip kayak gitu kan terus berkembang dok. Sering banget tuh saya dengar semua laki-laki tuh sama saja gitu. Terus ya terus sekarang maunya gimana Mm-mm. gitu. Berarti bapaknya Betul betul saudaranya Kak semua Ran. sama aja gitu kan. Iya betul banget Kak Ran. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Risa Melanirmi. Dok, cara Hmm. berdamai sama diri sendiri setelah dikecewain gimana dok? Hal apa ya dok yang harus dilakukan untuk take your time itu? Ya, jadi yang saya selalu menyampaikan bagaimana memaafkan gitu ya. Apa sih untungnya memaafkan? Nah, selalu kita bicara kayaknya, saya nggak mau lah dok maafin dia gitu ya. Orang dia udah nyakitin saya, enak banget dia saya maafin dia gitu ya. Saya nggak meminta untuk memaafkan orangnya, tapi maafkanlah peristiwanya gitu. Karena di dalam peristiwa itu kita ada andil di dalamnya gitu. Tapi kalau orang Yes. yang jahat sama kita itu udah kita nggak bisa ikut campur sama dia. Kita mau benci sama dia mah bodoh amat gitu. Tetapi peristiwa yang membuat kita sakit itu kita ada andil di dalamnya. Ya sudah kita
kita maafkan peristiwanya. Untungnya apa sih kita memaafkan? Memaafkan itu bukan untuk orang yang menyakiti kita, tapi memaafkan itu membuat kita lebih lega, membuat kita lebih nyaman, dan membuat kita lebih enak untuk melanjutkan hidup kita. Bayangkan kalau kita belum memaafkan, maka folder permasalahan itu atau catatan permasalahan itu masih disimpan di bagian otak takut. Sehingga itu akan sangat mudah banget membuat kita tuh keletup-letup gitu ya. Ingat dikit letup, ingat dikit letup, ingat dikit letup. Tapi kalau kita memaafkan peristiwa itu, maka memori itu akan dipindah kepada masalah yang udah selesai, Kak Ran. Nah, kalau masalah yang sudah selesai ini sama otak nggak didorong-dorong buat diselesaikan. Tapi selama kita belum memaafkan, otak itu akan dorong, ini ada permasalahan belum kelar nih, ini ada permasalahan belum kelar, dan itu terus-menerus didorong. Sehingga yang terjadi akan kita cemas, cemas, dan cemas. Nah, kalau kita cemas, akhirnya yang terjadi apa? Sekresi hormon stres kita banyak, kita hipertensi, kita sakit gula, kita vertigo, ada yang sampai stroke gitu. Siapa juga kan kita gitu. Jadi memaafkan itu adalah salah satu bentuk mencintai diri kita sendiri, bukan memaafkan orang yang berbuat salah pada kita. Begitu Kak Ran? Selain sakit stroke, sakit hipertensi juga bisa sakit jiwa ya dok ya? Kalau itu sudah pasti. Nanti ke dokter Santi konsultasinya ya. Oke dok. Ini ada lagi dok dari Deborah Devi nih, salah satu mahasiswa psikologi nih dok. Saya bisa nurut kalau dibilangin sama orang lain, kayak guru, dosen, atau tante gitu dok. Tapi kalau dibilangin sama ortu nggak bisa dok, dablek banget. Kalau yang saya sadari sih karena luka hati dok. Iya, betul banget. Bisa banget Kak Rani. Jadi sangat bisa karena kita itu mendengarkan, itu kan melihat juga siapa yang ngomong ya. Gitu. Contoh misalnya, mau itu tuh bentuknya adalah mutiara, tapi kalau itu keluar dari mulut binatang yang hina, anggap aja kita nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita ngelihat sosoknya udah bagus, mau itu keluarnya apa kita perhatikan. Karena apa? Kita nggak ada ketakutan, kita nggak ada konflik gitu. Nah, kenapa kadang kita dikasih tahu orang tua kita nggak dengerin? Karena mungkin too much, terlalu banyak nasihat yang selalu diberikan orang tua kita, sehingga kita nggak menganggap itu penting. Nggak selalu loh nasihat orang tua tuh salah, Kak Ran. Sebenarnya pasti banyak namanya orang tua itu kan dia nggak ada pamrih sama kita. Jadi pasti untuk kebaikan kita. Cuman karena bangun tidur dapat nasihat, mau makan dinasehatin, mau pergi dinasehatin, pulang dinasehatin. Jadi kita kayak ngerasa ini bukan hal penting buat ku dengerin nih gitu. Tetapi kalau guru, dosen atau orang lain yang kemudian bertemu dengan kita tidak dalam jangka yang sering, maka kita nganggap pembicaraan ini perlu diperhatikan. Makanya saya selalu sampaikan kepada pasien-pasien saya juga gitu. Kurangi intensitas di saat kita sudah menganggap bahwa kayaknya udah nggak ada apa-apa yang penting nih. Kayaknya kok rasanya udah 6 aja ya dok. Saya nggak punya rasa apa-apa nih sama pacar saya dok. Kayaknya kok saya sama pasangan saya jadi datar-datar aja ya, nggak ada gairah. Coba kurangin dulu intensitasnya. Gitu. Nanti kalau sudah ada beberapa waktu akan muncul yang namanya respon otak itu rindu ya, minta ditemuin gitu. Nah di saat itu kemudian silahkan bertemu, diskusi yang banyak gitu ya, atau selalu berikan hal-hal yang berbeda sehingga otak ini tidak menganggap orang di depan kita itu orang yang membosankan. Jadi berganti-ganti ya, topik pembicaraan gitu, berganti-ganti tempat untuk berjalan-jalan atau hal yang bisa didiskusikan, itu membuat kita nggak gampang bosen gitu. Tapi kalau hari-hari gitu aja bangun tidur, Mas, lagi di mana? Udah bangun apa belum? Kamu mau kemana? Sama siapa? Nanti pulangnya jam berapa? Pertanyaan tuh udah kayak template gitu kan. Lama-lama jawabannya di depan kulkas tuh. Betul, itu jawabannya nanti juga template tuh. Iya. Jadi juga ada unsur jenuh juga ya dok ya. Oh iya. Karena setiap hari selalu rutinitasnya seperti itu. Tapi kalau di Kak Debbie ini dok, ternyata sepertinya dia merasa bahwa ada luka batin dok. Tentu ketika luka hati ini belum selesai, pasti akan mengurangi respek kita ke orang tersebut ya, entah itu orang tua atau pasangan atau siapapun itu ya dok ya. Jadi memang solusinya kembali ke yang tadi ya dok ya. Forgive dulu ya, forgive peristiwanya. Berdamai dulu sama diri kita sehingga
ketika kita mendengar atau melihat sesuatu, pandangannya akan lebih objektif ya dok ya, tidak lagi dipengaruhi luka hati yang lama ya. Oke, Betul. semoga Jadi saya bermanfaat. selalu menyampaikan closure gitu. Jadi harus ada closure. Di saat kita itu nggak ada closure, tadi memori itu akan disimpan di bagian penyimpanan apa istilahnya unsolved problem ya, permasalahan yang nggak selesai gitu. Ada satu kasus nih Kak Rani yang cukup bagus menurut saya, dan saya selalu presiden ya, apa dokter yang lagi di pendidikan dokter spesialis gitu ya, koas itu saya sampaikan kasus ini. Ada satu pasien saya psikosomatis gitu ya, jadi dia lama banget gastritis, GERD, sampai ke penyakit dalam, bolak-balik masuk UGD dan segala macem gitu ya. Setelah kita tracking ke belakang, ternyata dia ada permasalahan dengan ayahnya gitu ya. Dan ini belum ada closure, karena ada permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi ganjalan dia, dan dia hanya butuh ayahnya minta maaf sebenarnya. Karena dia merasa disakiti banget oleh ayahnya saat itu gitu ya. Dan kemudian saya mencoba memediasi, dan kemudian ayahnya mau minta maaf, terjadi closure, dan mereka akhirnya saling berdiskusi bahwa apa yang dikira pasien saya kepada ayahnya ini salah dengan apa yang ayahnya kira. Tapi karena mereka nggak mau saling membicarakan itu, bertahun-tahun menjadi ganjalan. Setelah ayahnya minta maaf, GERD-nya hilang, sakit-sakitannya sembuh, pekerjaannya jadi lebih bagus, karirnya bagus. Jadi itulah pentingnya mental health ya, karena orang berpikir, alah gitu doang dipikirin dokter Santi mah lebay. Efeknya luar biasa banget buat fisik gitu ya, sangat luar biasa. Ya, damage-nya, kalau anak-anak sekarang damage-nya luar biasa. Berpengaruh ke banyak sekali aspek kehidupan kita ya dok ya. Yes, exactly. Betul Kak Rani. Dan bukan hanya tersimpan di otak, tapi juga katanya sebuah trauma, luka batin, kemarahan, emosi juga akan tersimpan di sel-sel DNA di tubuh kita ya dok ya. Jadi sebuah memori yang buruk itu akan tersimpan waktu yang lama, sampai kita benar-benar bisa rilis, dan kemudian akan membentuk apa ya istilahnya jaringan sel-sel yang baru ya dok ya. Jadi trauma itu perlu banget dirilis. Betul. Jadi kalau istilah di komputer itu bad sector ya, ada virus yang masuk gitu, dan harus bersih gitu ya Kak Rani ya. Iya betul. Kayak di antivirus ya dok ya. Iya. Kalau sekarang disemprot desinfektan ya dok ya. Iya. Ini disemprot sama desinfektan yang lain ya, buat pikiran ya Kak Rani ya. Ya, pikiran, mental, dan batin ya dok ya. Betul. Oke. Ada lagi nih dok dari Nanda. Halo dok, maaf melenceng sedikit, untuk pengobatan anxiety itu lebih baik dengan obat golongan SSRI atau benzo dok? Mau dijawab atau nanti japri sendiri dok? Jadi kalau ini sih saya jawab aja supaya teman-teman juga dengar ya Kak Ran ya. Teman-teman perlu tahu bahwa diagnosis tidak menentukan terapi secara khusus gitu ya. Artinya saya mengobati orang cemas A dengan orang cemas B itu berbeda. Kita itu ngobatin nggak, kalau cemas obatnya ini, kalau depresi obatnya ini, nggak gitu juga gitu. Jadi kita harus melihat kepada siapa yang mengalami cemas ini gitu ya, apakah ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi gitu ya, apakah ada hal-hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan lain. Misalnya contoh, ada orang yang dia cemas, ternyata cemasnya tuh keluhannya ke arah somatik gitu ya, keluhan-keluhan fisik gitu. Ada orang cemas yang dia gangguannya lebih kepada perilaku. Ada orang depresi yang dia depresinya itu mood ya Kak Ran, sedih, gak semangat. Tapi ada orang depresi yang dia nggak gitu, dia tetap bekerja tapi nggak bisa konsentrasi gitu. Ada orang depresi yang gangguannya somatik, sehingga itu yang perlu dipertimbangkan untuk memilih apakah akan diberikan SSRI, apakah akan diberikan benzodiazepin atau non benzodiazepin gitu. Jadi jawabannya sangat tergantung siapa yang ngalamin sakit itu. Sakit cemas pada orang diabetes, ngobatinnya juga lain dengan pasien cemas yang pada gangguan jantung, misalnya gitu Kak Rani. Oke, ya. Ya, terima kasih dok jawabannya dok. Jadi untuk saat ini dokter Santi berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Suroyo aja atau ada praktek di tempat lain juga dok? Ya, jadi kalau di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang, saya berpraktek di klinik dewasa dan consultation liaison psychiatry. Jadi consultation liaison psychiatry itu tentang ilmu kedokteran jiwa yang menjembatani antara kondisi medis dengan kondisi psikiater atau psikiatris gitu. Contohnya kenapa saya bekerja di COVID-19 gitu ya Kak Rani. Saya ceritanya ini psikiater kok ngomongin COVID-19, padahal memang saya juga bekerja di bangsal COVID gitu.
Jadi Iya. tugas saya sebagai consultation liaison memang begitu, pasien diabetes, ketemunya pasien kanker, pasien mau melahirkan, gitu-gitu justru ketemu saya Kak Ran gitu ya. Nah, Oke. kalau yang di Brain Troops Clinic itu saya bekerjanya sebagai brain stimulation specialist. Nah, itu fungsinya adalah melakukan stimulasi gelombang otak untuk teman-teman yang mengalami gangguan cemas, misalnya depresi, atau untuk teman-teman yang pengen enhance aja. Dok, saya kok kayaknya mikirnya mulai lambat ya, padahal saya mau naik jabatan, ya kita tingkatkan gelombang otaknya biar lebih nyaman gitu ya. Atau atlet mau lomba gitu, biasanya kita persiapkan, kita stimulasi gelombang otaknya Yes. biar performance-nya lebih bagus gitu sih Kak Ran. Berbeda tempat, berbeda kerjaan. Tapi dua-duanya di Kota Magelang ya, Dokter Santi ya? Dua-duanya di Kota Magelang. Saya juga ada praktek di Jogja di Apotek UAD 2. Cuman selama pandemi ini memang saya memindahkan ke online, ke praktek online gitu ya, supaya paparannya tidak terlalu banyak. Karena kan saya mondar-mandir ya, Jogja Magelang, Iya. takutnya nanti transmitted virusnya gitu. Oke, ya. Dok, ini ada pertanyaan nih, Dok. Rahasianya seger, ceria, cantik itu gimana sih, Dok? Oh, maksudnya untuk saya. Oh, padahal saya ini selalu kalau Instagram live itu dibilang dokternya kayak Nunung loh. Ketawanya juga, Dok. Cuman saya kurangnya satu, saya nggak ngompol tuh Kak Ran. Kalau Nunung kan ciri khasnya Oh ngompol iya, ya. iya. Tapi mungkin kalau dekat sama Sunda jadi ngompol bisa juga, Dok. Ya, sebenarnya kalau masalah cantik saya nggak ngerti ya. Maksudnya cantik itu sangat relatif sih pada Yes. prinsipnya kalau menurut saya gitu. Cuman memang saya berusaha untuk berpikir risk and benefits Kak Ran gitu. Risikonya apa, benefitsnya apa kalau misalnya saya galau terlalu lama gitu ya. Ya. Risikonya apa kalau misalnya kemudian saya gloomy gitu. Dan satu hal juga, saya itu mendapatkan kebahagiaan kalau melihat orang lain bahagia Kak Ran gitu. Jadi di Oh, saat saya ketawa dan orang lain bisa ketawa karena ketawa saya, itu bounce back gitu ya. Jadi bounce back. Jadi di saat saya pingin bahagia tuh saya berusaha ngebahagiain orang lain. Karena begitu ngelihat dia bahagia, kemudian bahagia itu nular ke saya gitu. iya, iya, betul, Dan betul. it works gitu ya. Itu cukup berhasil. Itu bisa teman-teman coba deh. Coba deh teman-teman lagi dalam kondisi galau gitu ya, Oke. ketemuan ngobrol-ngobrol terus bikin suasana yang seru gitu kan. Temennya pada ketawa, itu akan radiate gitu ya. Apa tuh? Memancar gitu ya, Kak Hmm. Ran ya. Mm-mm. Hmm. Oke, ya, Dok. Nah, Dok, ada lagi nih. Dari Mustika juga nih. Setiap orang akan jadi janda atau duda pada waktunya. Ada yang cerai mati, ada yang cerai hidup, kayak kasusku sebelumnya. Jadi salah nggak sih, Dok, kalau males jatuh cinta karena mikir kayak gitu? Fokus ke itu loh, nanti akan jadi janda atau duda pada waktunya, Dok. Tidak pernah ada pikiran yang salah selama itu tidak menimbulkan hendaya dalam kehidupan kita gitu ya. Saya termasuk dokter yang tidak suka menormal-normalkan sesuatu gitu ya. Kamu tuh nggak normal gitu, hanya untuk mengikuti norma gitu. Karena hidup kita itu tidak hanya sekedar untuk mengikuti norma sih, tapi apakah kita bahagia dengan apa yang kita kerjakan? Contoh misalnya, normanya itu kalau yang namanya dokter ya Kak Ran, itu ya senyumnya kecil-kecil, jangan ngakak. Ya aku nggak bisa, orang memang tabungnya gede, suruh ketawa kecil-kecil kan nggak bisa gitu. Hanya karena saya pingin dilihat sebagai dokter yang kesannya pinter gitu ya, dokter yang kesannya rapi terus harus ketawa kecil-kecil kan nggak juga. Begitu juga teman-teman gitu ya. Misalnya, oh dok ternyata yang namanya istri yang baik itu harus yang selalu patuh sama suami, sehingga mau menyampaikan pendapat aja nggak berani Kak Ran gitu ya. Nah hal Ah, kayak oke. gini kita terjebak dalam normal. Padahal sebenarnya dalam kehidupan itu selalu ada standar deviasi. Nggak ada yang Iya, namanya normal itu nol sampai hanya nol tok. Ada antara -1, +2, +3, itulah variasi. Jadi kita iya. jangan terjebak dalam angka normal. Normal nggak sih dok saya gini, normal nggak sih dok saya gini gitu ya. Normal untuk orang Amerika bisa nggak normal untuk kita. Normal untuk kita bisa nggak normal untuk orang Amerika. Jadi selama itu nggak menimbulkan hendaya, artinya permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak nyinggung orang lain gitu ya. Saya rasa nggak ada masalah, pikiran seperti itu tuh bener-bener aja. Oke, iya. Selama kita bisa menjalaninya, kita enjoy dan kita happy ya, Dok ya. Kuncinya di sana ya, Dok ya.
Yes, exactly. Biar senyumnya bisa cantik terus kayak Kak Rani tuh. Amin ya, seger ceria cantik ya Dokter Santi dan Kak Rani ya. Jadi rahasianya cuma tadi ya, membagikan kebahagiaan. Cuman itu ya Dok ya. Iya, iya, karena kan kadang-kadang mau membahagiakan diri sendiri itu kita itu kan mirroring ya Kak Rani. Dalam otak kita Iya, itu ada yang namanya mirroring ya. Di ilmu psikologi kan ada mirroring. Mirroring itu kita ngelihat terus kita jadi ikut gitu kan. Orang nguap, kita nguap, ya kan? Orang nangis, kita nangis gitu. Nah, supaya yes. kita bisa bahagia, kita mesti cari orang bahagia supaya kita bisa ikut bahagia. Lah, iya piye carane nyari? Oh, jadi ngomong piye ya? Piye carane nyari orang bahagia tuh piye gitu. Nah, kita kan bisa menginisiasi kebahagiaan itu. Ya kita inisiasi gitu ya. Kita inisiasi gitu kan. Kita bikin sesuatu yang seru gitu kan. Orang itu ketawa, kita ngelihat dia ketawa, kita pasti mirroring ketawa gitu. Iya. Jadi jadilah pembawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar ya Dok ya. Ya, kalau misalnya nggak bisa bikin orang ketawa, nonton Run BTS. Army mana tadi Army? Nonton Run BTS nggak mungkin nggak ketawa tuh Army. Aduh Dok, Dok. Oke, Dok, ada lagi dari Ayi Ananda. Itu kenapa ya, Dok, kalau mencintai cukup dengan segenap hati, bukan dengan segenap jiwa. Jadi kalau ditinggal, sakit jiwa. Nah, jadi saya nih ya Kak Ran sampai kadang-kadang itu suka sebel gitu ya sama peribahasa-peribahasa yang mengacaukan kenapa orang tuh nggak berani datang ke psikolog, datang ke psikiater tuh Kak Ran. Karena jiwa Iya. tuh yang mana sih Kak Ran gitu kan. Jadi segenap hati, segenap jiwa. Ini aku kasih tahu ya teman-teman ya. Yang disebut segenap hati dalam artian cinta itu ada di otak gitu ya. Segenap jiwa kalau itu adalah mental itu juga di otak. Jadi kalau kita bilang sakit hati, hati yang di sini itu kan liver. Jadi kita hepatitis gitu ya Kak Ran ya. Kalau kita bilang hati yang di sini, ini tuh jantung. Jadi kita sakit jantung. Sakit hati dok, aku dok sakit hati. Ya udah sana kamu datangnya ke spesialis penyakit dalam. Kalau ke aku kan bukan karena sakit hati. Saya nonton Ya, itu jadi live-nya dokter yang bahas soal hati, liver, jiwa itu, Dok. ya jadi hal seperti ini tuh karena saya bukannya mau ngeceng-cengin, saya bukannya mau apa, tapi yuk kita paham bahwa suasana perasaan kita, pola berpikir kita, perilaku kita semua tuh dikendalikan oleh otak gitu. Jadi kalau saya bilang saya akan mencintai kamu segenap otakku. Karena Jadi kalau ada apa-apa nggak sakit otak gitu ya, Dok ya. betul, jadi saya juga selalu bilang kok, teman-teman itu jangan merasa sakit jiwa. Kalian tuh nggak sakit jiwa, kalian itu sakit mental gitu. Dan mental itu ada di otak gitu ya. Jadi kalau kita punya gangguan berpikir gitu ya, kenapa sih datang ke psikolog, di psikoterapi diajak ngomong-ngomong doang bayar mahal sih dok gitu. Jangan salah, Iya. yang psikolog lakukan itu adalah membuat pemrograman yang teratur di dalam pola berpikir kita. Itu nggak gampang, itu wiring gitu ya. Kemudian kenapa sih dok cuman curhat aja kok bayar gitu ya. Dokter Santi juga Iya. mau curhat aja bayar gitu ya. Datang ke psikolog atau ke psikiater itu bukan curhat. Iya. Kalau curhat itu nanti saya komentarinya sinis. Lu gitu aja lu pikirin gitu ya. Kalau curhat kan tak gituin. Tapi kalau datang ke psikiater atau ke psikolog itu untuk ditata supaya proses mengelola emosinya itu dalam kondisi yang baik gitu. Jadi merespon suatu stresor, merespon kondisi, itu bisa lebih kondusif responnya. Jadi bukan sekedar curhat ya Kak Rani ya. Iya, betul, betul. Orang sering salah persepsi ya, Dok ya. Dan dikira psikolog atau psikiater itu tugasnya memberikan nasihat atau solusi gitu. Ini saya pernah juga dikomplain tuh Kak Ran. Dok, ini kita ngobrol dari tadi kok dokter nggak nasehatin saya. Lalu pikir datang ke saya nggak akan ngasih nasihat. Terus kadang-kadang, dok, jadi keputusan saya harusnya apa? Ya mana saya tahu, kan udah tak kasih tahu referensinya gini, referensinya ini. Keputusan, ya dokter nih udah bayar mahal-mahal nggak kasih keputusan. Lah, tadi Hidup siapa ya, Dok ya? nah itu. Hidup siapa? Kok kita yang mutusin ya? Nanti kalau salah ambil keputusan, nanti dia nyalahin. Loh, kata dokter dulu gini keputusan, kok sekarang salah? Betul, apalagi kalau kasus-kasus perceraian tuh Kak Rani itu bahaya banget tuh. Kita bisa dikomplain sama pasangan yang abis konseling sama Kak Rani kok terus cerai.
dikira Kak Rani kan yang nyaranin perceraian. Padahal kan keputusan Iya, ada di betul. klien, bukan di kita. Kita Betul. kan ngasih referensi. Untungnya Iya, apa kalau misalnya bertahan, untungnya apa kalau ini kan iya, begitu. Mm-mm. betul, betul, betul. Dikira kita yang mengakibatkan perceraian ya, Dok ya. Kok ngalah-ngalahin sutradara aja kita ngatur perceraian orang. Habis dari Dokter Santi, habis dari Kak Rani, kok istri saya berubah gitu. Nah, nih tadinya penurut sekarang pemberani ini. Waduh. Aduh, jadi serba salah kita ya, Dok Nih, ya. pertanyaan bagus nih Kak Ran. Jadi sebaiknya kita curhat yang tepat ke Hmm? psikolog atau ke psikiater. Nah, Kak Rani silahkan jawab nih Kak Ran. Yang mana nih, Dok? Banyak banget nih, saya baca baru di atas nih. Oh, Pertanyaannya yang terakhir Rin ya. Silvianti. Rin Mm-mm. Silvianti ya. Oke, curhat. Loh, kan tadi sudah dibahas. Jadi yang Anda lakukan itu sekali lagi bukan curhat ya, teman-teman. Kalau cuma sekedar curhat ke teman terdekat, ke saudara, ke keluarga itu curhat gitu ya. Tapi ketika Anda sudah pergi ke psikolog atau psikiater, yang kita lakukan konseling, teman-teman ya. Jadi memang di teknik konseling itu beda dengan curhat biasa gitu. Jadi di situ psikolog ataupun psikiater biasanya akan apa ya, seperti tadi yang Dokter Sandi bilang, memberikan program yang baru dan kita memberikan satu pola pikir gitu, satu gambaran yang mungkin teman-teman nggak dapatkan ketika cuma sekedar curhat dengan teman terdekat gitu kan ya. Jadi Mm-mm. pandangan yang kita berikan itulah yang biasanya akan membuat, oh oke, saya sadar nih, oke, kalau pilihan saya begini, konsekuensinya begini, kalau begini saya akan begini gitu, teman-teman. Ya Jadi Kak sekali Ran. lagi bukan curhat. Tapi kalau ditanya ke psikolog atau ke psikiater bisa kedua-duanya ya dok ya. Tapi Bisa, kalau bisa, bisa. permasalahannya kayaknya cuma permasalahan masalah jatuh cinta, takut berkomitmen, mungkin Anda bisa ke psikolog dulu ya dok ya. Ya, Nanti ya, ya. biasanya psikolog akan mereferensikan Anda ke psikiater jika memang itu dibutuhkan untuk treatment Mm-mm. lebih lanjut gitu ya Ya, teman-teman. betul. Semoga menjawab ya. Jadi nggak usah bingung. Kalau cuma masalah patah hati aja gitu ya, patah hati, wah kayaknya saya butuh psikolognya, oke silahkan gitu. Hmm, hmm. Nah dok, ini lanjut nih, masih banyak pertanyaan nih dok. Sampai mana nih tadi ya? Sebentar. Oh, dok, step by step untuk memaafkan peristiwa itu bagaimana ya dok? Bingung mau mulai dari mana dok? Tadi yang tentang forgiveness, memaafkan tadi itu dok. Hmm. Tidak merecall memori itu ya. Jadi saat kita itu pengen memaafkan, yang pertama kali orang selalu bilang lupain tuh masalah. Otak kita tuh nggak punya recycle bin Kak Ran, nggak punya tempat sampah otak kita itu Kak Ran. Jadi metodenya adalah justru mendorong dengan memori baru. Jadi penuhi memori-memori kita nih dengan memori-memori baru gitu Kak Rani. Karena kalau kita justru aku pingin ngelupain kemarin dia, pingin ngelupain itu recalling namanya. Jadi itu memanggil justru, memanggil Oke. memorinya. Jadi justru jangan berusaha melupakan, tetapi silahkan menambahkan memori-memori yang baik untuk menutup supaya dia didorong ke belakang. Saya punya pacar di kampus dok, tiap kali saya di kantin tuh pasti pacaran sama dia, terus sekarang saya putus. Saya kalau di kantin itu ya dok, rasanya tuh inget dia terus. Nah sekarang kamu ke kantin, Iya, jajan betul. makanan yang pedes banget. Kamu ke kantin, main di situ sama teman-temanmu yang seru-seruan. Itu memori baru di otak. Otomatis Oke. memori tentang mantanmu itu dia akan mundur ke belakang. Jangan dihindarin. Makin dihindarin gitu ya. Kayak proses desensitisasi ya Kak Rani ya. Iya. Makin dihindarin, itu makin mengerikan dan buat otak itu Hmm. ini tempat yang serem, dia recalling terus gitu. Oke. Jadi ganti dengan memori yang baru ya dok, atau ajak cewek baru ke sana gitu, otomatis pasti lupa ya dok ya. Nah, ini tuh biasanya ya, kenapa kalau kalau kita jomblo, habis putus, begitu udah punya pacar baru, terus jadi kayak kesannya lupa. Ya sebenarnya bukan masalah apanya. Memang akhirnya jadi banyak memori baru yang tumbuh gitu. Tapi kalau nggak mau juga, misalnya contohnya kalau misalnya perceraian, kan nggak gitu juga langsung cari ganti dengan gampang. Beda kalau pacaran Iya, misalnya Kak betul. Ran ya. Memori Benar. yang gembira yang lain bisa kita lakukan dengan teman, dengan keluarga, dengan anak gitu ya, atau kita punya hobi baru. Saya selalu sarankan klien-klien saya yang misalnya habis perpisahan gitu ya, untuk punya hobi baru. Kenapa? Karena dengan hobi baru ada proses yang namanya learning. Nah, kalau ada learning, ada belajar, itu otak akan menumbuhkan sel-sel saraf baru. Nah, kalau dia Yes. menimbulkan sel-sel saraf baru, otomatis nanti dia akan fokus energinya ke situ tuh Kak Ran. Oke. Apalagi memori baru yang happy gitu ya, membuat kita happy ya dok ya. Ya, 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 ya. Jadi
kan memang bisa kita dapat external reward, bisa kita dapat internal reward. Nah, teman-teman termasuk kategori yang mana? Kalau emang teman-teman termasuk orang yang memang mendapatkan dapatnya itu adalah internal reward, ya berarti ya kita pakai internal reward gitu. Contohnya dok, contohnya internal dan eksternal reward dok. Kayak misalnya kan saya cerita nih ya, bahwa orang yang introvert dengan orang yang ekstrovert kan ya Kak Ran ya. Jadi kalau orang yang ekstrovert itu kan sebenarnya bukan masalah terbuka dan gak terbukanya gitu loh, tapi bagaimana dia mendapatkan satu bentuk kebahagiaan atau pleasure atau reward gitu. Kalau dia misalnya mendapatkan pleasure atau rewardnya itu dari eksternal, berarti ini bentuknya dia adalah orang yang ekstrovert sebenarnya. Tapi kalau dia mendapatkan pleasure atau rewardnya dari internal, itulah yang disebut dengan orang introvert. Jadi nggak selalu orang introvert tuh pendiam, nggak selalu orang extrovert tuh banyak ngomong tuh nggak selalu Kak Ran, gitu. Oke. Nah dok, ini juga ada lagi pertanyaan dari Maitri. Izin bertanya, bagaimana menyikapi orang-orang terdekat yang temperamen, gampang emosi? Apakah harus dihindari atau apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya kalau kita bicara bagaimana menghadapi ya, ini juga kembali lagi tadi, apa sih penyebab temperamennya, apa penyebabnya dia sering marah-marah, kan kita tuh kan nggak selalu ada orang marah, kita hadapi marahnya kan Kak Ran, tapi apa sih yang bikin dia begitu, apa sih yang bikin dia itu muncul perasaan seperti itu, kita kan cari sumbernya nih, saya selalu bilang, kamu punya rumah gentengnya bocor, lantainya basah, dipel itu bener ya Kak Ran, biar lantainya nggak basah itu kan bener ya Kak Ran ya. Tapi ya kan nggak ngepel terus, mesti dicari tahu dong, gentengnya dibenerin gitu. Karena kalau nggak benerin gentengnya ya ribet juga kita nanti Kak Ran. Jadi itu yang bisa dilakukan teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir, waduh kalau kayak gini harus ngepel terus. Lah supaya nggak ngepel terus, temukan kebocorannya di mana gitu. Itulah kenapa perlunya datang ke psikiater atau ke psikolog juga tuh Kak Ran gitu. Karena psikolog sama psikiater bisa membantu. Ternyata setelah kita cari tahu, ternyata sumbernya ada di situ gitu. Tapi jikalau ternyata sumbernya itu sudah tidak bisa kita ubah dok, misalkan mengubah perangai atau temperamen orang lain, mungkin kita juga perlu belajar coping yang baru untuk menghadapi situasi itu ya dok ya? Betul. Ya. Betul sekali, betul. Misalkan gentengnya bocor gitu, kalau ternyata gentengnya udah nggak bisa diperbaiki, ya mungkin kita taruh ember di tempat yang bocor. Supaya kita nggak terus gitu ya. Jadi betul, bisa banget kayak gitu. Ya, strategi Anda menghadapi masalah yang penuh dengan stres yang perlu kita tingkatkan, gitu ya dok ya? Iya, betul banget Kak Ran, betul banget. Oke. Nah dok, jika jatuh cinta sampai ke obsesi itu seperti apa, Gih? Dan bagaimana cara menghindarinya? Maksudnya sampai obsesif itu gimana ya? Apakah kita sampai nggak bisa ngerem gitu ya? Iya, betul dok. Kalau kita sampai, ya, kalau kita sampai nggak bisa ngerem, kita lihat dulu yang kita cintai itu ada apa enggak, rasional apa enggak kita cintain. Kalau emang yang kita cintai itu ada dan rasional dan emang kita mungkin memang bisa pacaran sama dia, ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau enggak, kan takutnya kita obsesi sama satu orang ini, padahal orang itu enggak akan jadi milik kita. Itu yang bisa bikin gangguan mental tuh Kak Ran. Ya, tapi kalau obsesif, tapi orangnya itu memang ada, betul-betul, misalnya bisa kita cintai dan memang memungkinkan untuk kita jadikan pasangan kita, sebenarnya nggak masalah, tinggal nanti pada saat sudah menjadi pasangan gitu ya, nah itu dikendalikan gitu. Biasanya obsesif itu muncul pada saat masih belum yakin bahwa dia itu bisa mendapatkan gitu. Oke. Tapi sejak awal sebisa mungkin kita juga perlu mengenali dan membedakan ya dok ya, apakah ini jatuh cinta atau suatu obsesi belaka gitu ya. Karena ketika yang itu adalah obsesi, akhirnya biasanya pasangan juga akan kurang nyaman ya dok ya. Ketika cinta itu sudah menjadi sebuah obsesi ya, jadi kita jadi selalu takut kehilangan, selalu curiga berlebihan, selalu posesif, overprotective gitu. Jadi kita dari awal perlu mengenali dengan baik ya, Mas Romi Hatun, apakah ini jatuh cinta atau itu sudah sampai obsesi gitu. Mungkin kita bisa bertanya ke pasangan atau orang terdekat, kira-kira kalau aku jatuh cinta sampai kayak gini nih, masih wajar nggak sih gitu. Jadi coba kita minta orang di sekitar untuk juga memberikan feedback ke kita ya dok ya. Karena kadang menilai diri sendiri kadang juga tidak semudah itu ya dok ya. Betul. Nah,
dan bisa yakin kalau itu jatuh cinta, bukan hanya kagum, dokter. Waduh, ini kayaknya butuh konsultasi lebih lanjut, dok. Ya, tadi sih kita memang harus membedakan sekali lagi, ini tuh munculnya karena apa gitu. Apakah rasional atau Ya, nggak rasional? Itu sih Kak Ran sebenarnya. oke. Dan kemudian setelah itu baru kita bisa mengenali ya, dok ya. Kagum, Mm-mm. hanya naksir aja, ngefans, atau jatuh cinta, atau obsesi gitu ya, dok ya. Ya, Oke. Dokter ketawanya enak banget. ya saya memang ini kan saya menjelang praktek online juga nih, jadi memang harus membuat mood lebih nyaman sih Ah, oke. Ya. dengan Nular, tertawa dok. gitu. Nih, seger banget nular ketawanya, renyah ketawanya, dok. Renyah banget, dok, ketawanya. Ini kayaknya bisa jadi satu satu trademark ya, ala dokter Santi gitu. Ketawa ala dokter Santi. Ketawanya Saya nular juga manis. nggak ngerti juga ya maksudnya eh, ada juga yang bilang ketawanya intoxicated apa sih kemarin tuh saya bingung. Padahal perasaan biasa-biasa karena tadi ya karena sayanya sendiri ngerasa ya gitulah metode ketawa saya gitu. Pinginnya juga bisa ketawa yang cantik tapi kok kayaknya susah. Jadi natural ya, dok ya, nggak dibuat-buat ya, dok. Pingin pingin saya malah nggak gitu sih sebenarnya Kak Rani. Saya pinginnya malah ketawa Oke, yang lebih feminin ya. Oh, iya, iya, iya. Dok, kenapa ya, dok, tidak pernah melihat ortu berantem, tapi kalau sama pasangan bawaannya pingin ngajak gelut aja? Ah, ini nggak bisa Hmm, dijawab juga ini ya Kak Rani. Jadi banyak pertanyaan yang iya, susah iya. gitu loh dijawab. Iya, Ini iya, saya betul, mungkin betul. sekaligus ngobrolin juga ya. Saya sering di DM sama teman-teman tuh pertanyaan yang sangat sulit gitu. Dok, saya kenapa ya nggak suka banget sama suami saya ya? Padahal saya udah 12 tahun menikah. Jawabnya piye kayak kayak gini nih. Iya, iya, oke. Karena banyak faktor yang melatar Ya, belakangi gitu ya. Jadi ya. terkadang Jadi apa yang kita sampaikan betul, mungkin masih terlalu general ya. Kita nggak tahu ya faktornya ya, dok ya. betul. Dan eh, konsultasi ini pertanyaan ya gimana konsultasi online jadi konsultasi online saya itu melalui Zoom atau melalui video conference atau video call jadi nggak Oke. ada jadi nggak bisa ini loh nggak bisa kita tuh konsultasi via teks tuh susah gitu karena itu Oke. bisa berjam-jam kalau via teks kan ya Kak Rani kan Ya, pertanyaan kita tuh akan banyak banget gitu loh jadi ya, ya, ya oh mau konsul gimana caranya ada di profil saya gitu boleh ya. boleh cek di profil saya ada teks di situ boleh teks Di nomor bio ya, dok ya. ya ya Oke. betul. Eh, ini ada juga nih, dok. Terkadang curhat ke orang terdekat yang ada nggak menemukan solusi, dok. Akhirnya dipendam terus. Yes. Karena terkadang orang terdekat mungkin memberikan solusi juga cenderung subjektif ya, dok ya. Dari sudut pandangnya dia aja, atau mungkin karena Anda adalah orang terdekatnya sehingga cenderung lebih membela salah satu pihak gitu ya, dok ya. Nah itu makanya kenapa bedanya kalau kita tadi ya kenapa kalau ke psikolog atau ke psikiater itu bentuknya bukan curhat. Kalau teman-teman itu curhat itu biasanya pinginnya dibenerin, ya kan? Pingin diberikan feedback, wah iya loh, kamu gini deh, kamu gitu deh, gitu. Sedangkan kalau konseling, itu respon kita itu harus seobjektif mungkin, nggak boleh subjektif Yes. malah gitu. Nah itu yang kadang-kadang nggak puas teman-teman datang itu loh, Iya, kok cuman dikaya betul. giniin. Saya tuh pengen Hmm. diakui kesedihan saya tuh bener. Saya tuh pengen diakui apa yang saya lakukan itu bener. Bahwa orang yang saya benci itu ya, saya juga mungkin ini, saya nggak tahu last question kali ya Kak Ran. Jadi Iya. saya tuh Hmm. sering sekali gitu ya, ada pasien saya yang misalnya punya masalah dengan orang dan dia menyebut nama orang itu dengan, itu dok si Sundal itu ya gitu ya, mohon maaf misalnya gitu. Itu begini, Hmm. begini, begini gitu. Terus saya bilang, oke, okay, emang ada masalah apa dengan ibu itu? Terus dia bilang, dokter jangan sebut ibu itu, dokter juga harus sebut Sundal orang itu, dokter harusnya kan pro Oh. saya gitu ya. Dokter bukannya harusnya membela saya, kenapa dokter malah nyebut ibu kayak dia orang terhormat? Itu nggak bisa dilakukan psikiater atau psikolog. Kita nggak bisa pro gitu, nggak, Iya. justru kita nggak boleh pro. Bahkan beberapa kali Kak Ran, saya itu juga menolak konseling dari teman sendiri gitu, karena Iya. kita sudah punya prior knowledge terhadap orang itu, Yes. jadi objektif kita itu susah.
Jadi kadang temen, wah lu gitu sih, gue di refer ke psikolog, lu bukannya bantuin gini. Gak bisa, aku udah kenal kamu lama banget, prior knowledge-ku tuh terlalu berat untuk aku bisa bikin objektif gitu. Kamu Ya, datang ke aku tuh kan bukan curhat, kamu datang ke aku itu kan mau dikonseling kan. Kalau kamu mau dikonseling ya kamu harus ya, mau denger gitu loh. Jadi ya, susah kayak gitu. Teman-teman itu yang berat menjadi psikolog atau psikiater itu betul, karena betul. banyak hal yang di kepala kita tuh pinginnya keluar nggak boleh gitu ya Kak Ran Yes. ya. Ada banyak batasan-batasan etika profesional ya dok ya. Dan satu hal lagi ini Betul. tambahan untuk teman-teman, berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater bukan berarti kita itu harus sakit jiwa dulu ya dok ya. Itu yang Enggak. pertama yang perlu dipahami gitu. Terus kemudian hal yang kedua, seringkali banyak orang yang berkonsultasi ke psikolog atau psikiater berharap ketika selesai konsultasi mereka akan satu mendapatkan solusi atau dua mendapatkan oke, saya harus bagaimana nih, caranya harus gimana, atau minta si psikolog itu memutuskan sesuatu buat dia. Bu, jadi saya harus pilih A atau B gitu. Itu Ya, nggak akan pernah ada. Kita tidak akan pernah bisa memberikan kamu harus memilih A atau B gitu. Menurut kode etik ya, profesional kita gitu teman-teman. Jadi ya betul. jangan sampai teman-teman jadi salah prasangka atau salah persepsi dan berekspektasi yang terlalu berlebihan ya ketika ke psikolog atau psikiater ya dok ya. Akhirnya ketika Ya. nggak puas ya gitu. Oke, Dokter Santi, ini kayaknya waktunya sudah harus selesai nih ya. Saya udah dikode terus dari tadi. Dari kode ya. Oke, Udah Dok. dikode. Nah, buat teman-teman Pasien tadi, antri. nah, jika ingin berlanjut untuk konsultasi online bisa langsung DM di IG Tanya Kak Rani dengan psikolog ataupun ke Dokter Santi ya, konsultasi online dengan psikiater teman-teman. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah menyimak dari tadi. Thank you semua pertanyaannya. Mungkin kalau ada kekurangan atau Anda belum merasa puas ya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kita bagikan membawa manfaat ya dok ya. Sampai ketemu Terima lagi kasih ya Kak dok ya tadi di Rani. session Terima berikutnya, kasih. Dokter Santi. Terima kasih Sehat dan teman-teman sukses semua. selalu ya dok ya. Ya, semoga ada Selamat malam kesempatan Bu, lain selamat lagi ya bekerja. Kak Ran ya. Oke, Dah, thank you, terima Dok. kasih. Terima kasih.